Nah, yang ketiga itu metode saldo menurun ganda, ya. Contoh, double declining balance methods, ya. Kita lihat nih di paragraf yang ketiga itu kan tingkat saldo menurun ganda itu sama dengan 2 kali tingkat garis lurus. Jadi, kalau kita hitung-hitung, ya, kita lihat contoh diasumsikan bahwa pada awal bulan Januari 2008 dibeli sebuah aktiva tetap dengan harga perolehan 100 juta. Aktiva tetap ini diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun, ya. Dengan nilai sisa 5 juta pada akhir tahun kelima, ya. Terus tarif penyusutan saldo menurun gandanya 40%. Ya, apabila metode saldo menurun ganda digunakan, maka besarnya penyusutan tahun dihitung sebagai berikut. Nah, kita lihat nih ya di soalnya. Harga perolehannya kan 100 juta, ya. Aktiva tetap diperkirakan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun. Nah, kalau 5 tahun itu berarti kan 1/5 sama dengan 20%. Nah, kalau ini 2 kali tarif garis lurus, berarti 20% dikalikan 2 sama dengan 4. Ya, 40%. Ya, kita lihat di tahunnya. Jadi kita bikin kolom-kolom ya. Kolom tahun 1 2 3 4 5, terus biayanya 100 juta semuanya. Terus akumulasi penyusutan awal tahun. Akumulasi itu kumpulan penyusutan penyusutan tiap tahunnya, ya, kumpulan. Nah, kalau yang tahun pertama belum ada kan, jadi kosong. Terus nilai buku awal tahun. Ya, awal tahun harganya kan 100 juta. Taruh 100 juta. Tingkat saldo menurun gandanya 40. Nah, jadi di sini 100 dikali 40 sama dengan 40 juta. Nah, kita kurangi deh. 100 nilai buku awal tahun dikurang penyusutan sama dengan nilai buku akhir tahun. Jadi 100 dikurang 40 sama dengan 60. Ya, jadi nilai buku akhir tahun pertama sama dengan nilai buku awal tahun kedua. Lihat, nilai buku awal tahun kedua di situ ya. Awal tahun kedua di situ 60 kan? Ya, turun nih. Nah, 60. Nah, jadi akumulasi penyusutan yang tahun kedua udah kita isi dong 40 juta. Ya, kan udah masuk nih di penyusutan, masukin ke situ. Ya, ke akumulasi penyusutan yang penyusutan tadi. Jadi 60 dikalikan 40% sama dengan 24. Ya, 24 juta. Terus 60 dikurang 24 sama dengan 60 dikurang 24 sama dengan 36. Ya, 36 juta. Nah, 36 juta ini masuk ke nilai buku di awal tahun ketiga, ya. 36 juta. Terus yang akumulasi penyusutan awal tahun ketiga di sini tadi kan udah 40. 40 ditambah berapa? 24. Ya, tahun kedua kan penyusutan 24. Jadi berarti berapa? 64. Ya. 64. 40 tambah 24 sama dengan 64. Nah, di sini nilai bukunya tadi turun ya dari nilai buku akhir tahun kedua jadi nilai buku awal tahun ketiga. 36 juta kali 40% sama dengan 14 juta. Nah, 36 juta dikurang 14 juta 400 ya sama dengan 21.600 ya. 21.600. Jadi di sini tahun keempat akumulasi penyusutan tahun keempat itu tadi 64 ditambah berapa? 64 ditambah 14.400 jadinya 78.400 ya. Terus nilai buku awal tahun itu nilai buku akhir tahun sebelumnya ya 21.600. 21.600 dikalikan 40% sama dengan 8.640.000. Nah, 21.600 kurang 8.640 sama dengan 12 juta berapa nih 960.000 ya. Nah, terakhir untuk tahun kelima akumulasinya kan tadi 78.400 ditambah 8.640 sama dengan 87.040 ya. Terus
nilai buku awal tahun, ya, turunin nilai buku dari nilai buku akhir tahun keempat. Nah, kita pindahin. Tetapi khusus untuk tahun kelima, penyusutannya tidak kita kalikan dengan 40%. Ingat, kan tadi dibilang bahwa ada nilai sisa sebesar 5 juta. Jadi berarti di nilai buku akhir tahun kita taruh 5 juta. Tuh, ya, di pojoknya itu 5 juta. Jadi berarti tidak kita kalikan dengan 40%, tetapi nilai buku awal tahun, ya, jadi penyusutannya nilai buku awal tahun, ya, kelima, dikurang nilai sisa 5 juta. Sama dengan, ya, 12.960 dikurang 5 juta, sama dengan 7.960. Ya, kalau masih kurang jelas, diulang-ulang lagi video Ibu. Begitu jadi untuk masukinnya, ya. Jadi nanti kalau kalian ketemu soal, kalian bikin di kotak-kotak supaya kalian nggak pusing, ya, di kotak-kotak. Kalau dia terdiri dari beberapa tahun, tapi kalau terdiri dari 1 tahun aja, tinggal dikaliin aja, ya, gampang.